Assalamualaikum guys. Nah, video ini saya buat untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi matematika. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu berpikir logis. Yang terdiri dari unit 1 berkomunikasi melalui matematika dan unit 2 yaitu ingkaran. Unit pertama yaitu berkomunikasi melalui matematika. Kalimat matematika yang memiliki nilai kebenaran disebut pernyataan, yaitu bernilai benar atau bernilai salah tetapi tidak keduanya. Jadi, setiap pernyataan itu dapat bernilai benar atau bernilai salah. Contohnya, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, pernyataan ini memiliki nilai kebenaran, yaitu bernilai benar. Contoh kedua, 5 kurang dari 3. Pernyataan ini memiliki nilai kebenaran, yaitu bernilai salah. Harusnya yang benar itu adalah 5 lebih besar dari 3. Jadi dua pernyataan ini memiliki nilai kebenaran, sama-sama memiliki nilai kebenaran, tapi bedanya yang atas itu bernilai benar karena 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Kalau yang bawah itu bernilai salah karena 5 kurang dari 3 itu salah, harusnya 5 lebih besar dari 3. Selanjutnya, kalimat matematika yang belum memiliki nilai kebenaran disebut kalimat terbuka. Contohnya, 5 ditambah X sama dengan 10. Ini disebut kalimat terbuka karena belum bisa ditetapkan bernilai benar atau bernilai salah. Nah, maksudnya kalau ini kan ada angkanya ya, 5 ditambah 4 sama dengan 9. 5 dan 4 sama dengan 9. Bernilai angka semua. Nah, kalau ini kita tidak tahu X-nya berapa. Bisa jadi bernilai salah dan juga bisa jadi bernilai benar. Misalnya, jika X sama dengan 5, maka 5 ditambah 5 sama dengan 10 bernilai benar. Jika X tidak sama dengan 5, misalnya X-nya sama dengan 3, 2, atau angka lainnya, maka hasilnya menjadi salah. Contoh soal, tentukan pernyataan benar, pernyataan salah, atau kalimat terbuka pada pernyataan di bawah ini. Yang pertama, terdapat 7 hari dalam 1 minggu. Nah, pernyataan ini bernilai benar karena dalam 1 minggu memang terdapat 7 hari. Pernyataan kedua, 4 dikali 5 dikurangi 15 sama dengan 3. Dihitung 4 kali 5 sama dengan 20, dikurangi 15 sama dengan 5. Ini hasilnya 3, berarti pernyataan tersebut bernilai salah. Yang ketiga, sebuah bilangan dikurang 3 hasilnya 6. Nah, karena ini tidak tahu bilangannya berapa, tidak jelas ya. Kemudian dikurang 3, tiba-tiba hasilnya 6. Nah, ini seperti contoh yang X tadi ya. Karena tidak tahu atau tidak jelas, maka ini disebut kalimat terbuka. Sampai sini bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke unit 2. Ingkaran atau disebut juga negasi. Misalkan diberikan pernyataan P. Ingkaran dari P ditulis ingkaran P. Nah, lambang dari pernyataan yaitu huruf P. Ini ya. Kemudian lambang dari ingkaran adalah seperti ini. Nah, seperti angka kurang tapi agak melengkung. Jadi ini lambang dari ingkaran P. Kita masuk ke tabel kebenaran. Nah, ini ada P dan ingkaran P. B artinya menyatakan benar dan S artinya menyatakan salah. Jika suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah. Jika suatu pernyataan bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Jadi maksud dari ingkaran itu seperti lawan kata gitu ya. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh.
sebuah pernyataan, yaitu 7 adalah bilangan prima. Nah, maka ingkarannya 7 bukan bilangan prima. Kemudian Ki itu juga sebuah pernyataan. Ki dan P itu sama, yang biasa digunakan dalam matematika itu P, Q, R, dan lain sebagainya. Itu hanya melambangkan pernyataan. Bisa diganti hurufnya gitu ya. Ki, pernyataan Ki, Paris ada di Perancis. Nah, ingkarannya Paris tidak di Perancis. Nah, jadi kebalikan dari pernyataan tersebut disebut ingkaran. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan ingkaran dari kalimat berikut. Yang pertama, 87 adalah bilangan ganjil. Maka ingkarannya adalah 87 bukan bilangan ganjil. Kedua, semua ikan bernafas dengan insang. Ingkarannya, tidak semua ikan bernafas dengan insang. Amir anak pintar. Ingkarannya, Amir bukan anak pintar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pengertian dari ingkaran. Bisa dipahami ya? Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.